Halo semua, selamat datang kembali bersama kami di channel Saham Otodidak. Kali ini saya bawa informasi menarik buat kalian para pecinta cryptocurrency. Jadi baru-baru ini di konferensi Bitcoin 2024 itu dihadiri oleh seorang tokoh yang memikat perhatian seluruh dunia, terutama bagi para pecinta Bitcoin. Ya, dia adalah kandidat kuat calon presiden Amerika, Donald Trump. Dalam kehadirannya di konferensi Bitcoin 2024, Donald Trump diberikan panggung untuk berpidato. Dalam pidatonya, dia mengklaim akan memecat Gary Gensler dari SIC kalau dia terpilih sebagai presiden. SIC ini mirip dengan OJK ya kalau di Indonesia. Jadi, apa artinya ini untuk Bitcoin dan pasar kripto? So, tanpa basa-basi, langsung saja kita simak informasi menarik ini. Yo, Channel Saham Otodidak in the house. Bitcoin 2024, kita ada berita hot. Check it out, Donald Trump muncul siap buat gebrakan. Kita bakal bahas semua, let's get it, no hesitation. Yo, dengerin berita terbaru yang melegakan Bitcoin 2024 kan bikin crowd terbangun. Dia bilang Gensler, you out of here, that's a fact. Day one as presiden siap buat langkah gila. Gensler disaster, regulating like a pro. Tapi para crypto feel trapped, wanna go. He's got rules, ETFs, token semua dibatasi. Para pelaku bilang, dude, this ain't how we do, let us be. What if Trump's the man who changes the game? Bitcoin soaring high, will the market tame? Gensler's out, Trump's got the plan. Crypto on the rise, feel the change, understand. Gary Gensler adalah Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat atau SIC, sebuah lembaga yang memiliki peran krusial dalam mengatur pasar keuangan di Amerika Serikat. Dia lahir pada 18 Oktober 1957. Gensler memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Sebelum menjabat sebagai ketua SIC, dia pernah mengajar di MIT Sloan School of Management, di mana dia dikenal sebagai ahli dalam bidang teknologi blockchain dan aset kripto. Jadi Gensler ini diangkat menjadi ketua SIC pada April 2021, dan sejak saat itu dia telah menjadi pusat perhatian di industri keuangan, terutama terkait dengan aset kripto. Salah satu alasan utama mengapa Gensler sering menjadi sorotan adalah pendekatannya yang ketat terhadap regulasi pada pasar kripto. Dalam kapasitasnya sebagai ketua SEC, Gensler bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan peraturan sekuritas yang dirancang untuk melindungi investor serta memastikan integritas pasar. Di bawah kepemimpinannya, SEC telah fokus pada beberapa area penting termasuk pengawasan perdagangan saham, obligasi, dan produk keuangan lainnya, serta perlindungan terhadap investor dari penipuan dan penyalahgunaan. Namun di dunia kripto, Gensler seringkali dianggap sebagai figur yang kontroversial. Dia dikenal karena pandangannya yang skeptis terhadap beberapa aspek di industri kripto. Gensler percaya bahwa banyak produk dan layanan kripto dapat memenuhi definisi sekuritas yang memerlukan pengawasan ketat dari SIC. Ini termasuk Exchange Trade Funds atau ETF kripto dan berbagai bentuk token yang diperdagangkan di pasar. Jadi Gary Gensler ini punya pandangan kalau pasar kripto itu butuh aturan. Kenapa? Karena menurut dia tanpa aturan, investor bisa merasa seperti lagi main petak umpet di tengah padang pasir. Gak ada yang tahu mana yang aman, mana yang berbahaya. Tapi masalahnya para pelaku pasar kripto ini merasa kalau aturan yang ketat itu bisa menghambat inovasi. Ya ibarat kalau seorang bapak bilang ke anak, "Hei, kamu boleh main bola, tapi jangan sampai bola itu nyentuh tanah ya, nanti kamu kotor." Nah, lu bisa bayangin jika di dunia kripto itu sebuah restoran, Gensler ini seperti pelayan yang gak hanya memeriksa kebersihan dapur, tapi juga memastikan setiap bahan makanan itu dicatat secara seksama. Dan ketika ada pelanggan yang minta spicy, dia bilang, "Maaf, kita hanya punya sambal yang terdaftar secara resmi di MUI." Para pelaku kripto ini seperti khawatir kalau terlalu banyak regulasi yang bakal membuat mereka kehilangan kebebasan. Mereka itu ibarat seperti anak-anak yang baru pertama kali menemukan taman bermain, tiba-tiba dikatakan, "Oke, kalian boleh main di sini, tapi ingat ya, semua perosotan harus diperiksa dulu dan tidak ada boleh yang berputar lebih dari 360 derajat." Dan Gensler, dia bilang kita butuh aturan yang jelas dan konsisten. Dia mungkin ingin menjadikan dunia kripto ini seperti ujian dengan format pilihan ganda kali ya. Jangan sampai ada yang terjebak dengan jawaban yang salah karena tidak ada panduan yang jelas, persis kayak ujian pilihan ganda. Tapi mungkin semua ini memang diperlukan. Kalau saja kita semua terjun di pasar kripto tanpa aturan, bisa-bisa kita semua seperti pengunjung pertama di pameran seni kontemporer yang berdiri di depan karya, kita terus bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang kita lihat ini? Apa saya salah memahami konsepnya? Atau memang ini cuma tumpukan kertas doang?
Nah, ada peristiwa menarik di konferensi Bitcoin 2024. Jadi Donald Trump bilang bakalan pecat Gary Gensler dari posisi ketua SEC kalau dia terpilih sebagai presiden. Di pidatonya itu, Trump bilang, saya akan pecat Gary Gensler pada hari pertama. Gila nggak tuh? Pernyataan ini langsung disambut dengan sorakan meriah dari pengunjung yang hadir. Itu tandanya para kriptomania memberikan dukungan kuat sama si Donald Trump. Bisa jadi saat itu mereka juga lagi ngehayal tuh kalau seluruh aset kripto bakalan naik 1000% secara bersamaan kalau Trump berhasil menang jadi presiden. Itu pun kalau menang ya. Trump jelas sangat yakin dengan rencananya. Dia bilang Gensler ini sudah membuat kebijakan yang merugikan industri kripto loh. Saya bisa bayangin dia di belakang podium dengan wajah seperti orang yang baru saja menemukan bahwa rekan bisnisnya mencuri resep rahasia keluarga. Hancurkan kebijakan ini, hancurkan dia. Suaranya mungkin lebih keras dari saat dia mengklaim kemenangan pemilihan sebelumnya. Dan Trump juga bilang bahwa dia ingin menghapus apa yang dia sebut sebagai operasi Choke Point 2.0 yang menurutnya adalah usaha untuk menekan industri kripto. Operasi ini sepertinya mirip dengan skenario film di mana pemerintah diam-diam ingin menghancurkan planet kripto dengan cara yang sangat rumit. Nih, bayangin aja nih kalau ada ruang kontrol rahasia dengan tombol merah besar bertuliskan hancurkan kripto, terus di situ si gangster adalah orang yang terus menekan tombolnya setiap kali Bitcoin mulai naik. Trump tidak berhenti di situ. Dia bilang Bitcoin adalah simbol inovasi dan kebebasan finansial. Jadi mari kita semua berhenti sejenak untuk merenungkan inovasi apa yang dia maksud. Apakah inovasi dalam hal mengubah mata uang virtual menjadi permainan spekulasi global? Kebebasan finansial yang dimaksud apakah seperti kebebasan untuk kehilangan seluruh tabungan hidup kita dalam satu klik? Juga bisa jadi si Trump punya rencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari program ekonominya jika dia kembali sebagai presiden. Atau bisa jadi si Trump punya rencana untuk menjadikan Bitcoin bagian dari program ekonominya jika dia kembali menjadi presiden. Saya coba bisa bayangin ketika dia mempresentasikan rencananya, inilah rencana ekonomi saya. Kita akan menggunakan Bitcoin untuk segala hal. Kita bisa bayar guru, dokter, bahkan pizza dengan Bitcoin. Atau saat kamu pesan Gojek, kamu bisa juga bayar pakai Bitcoin. Dan kalau ada yang gagal bayar, ya kita bisa menjadikan ini bagian dari market correction. Mungkin ini memang untuk kepentingan terbaik di industri kripto. Tapi mari kita akui ada sesuatu yang sangat lucu tentang ide bahwa memecat ketua SEC pada hari pertama bisa jadi solusi untuk semua masalah kripto. Ini ibarat kayak lu menunggu di antrian panjang pada satu restoran yang kemudian berteriak, "Saya hanya mau burger, dan kalau Anda tidak memberikan saya burger yang saya mau, saya akan mengganti koki dan mungkin itu akan menyelesaikan semua masalah." Jadi sambutlah hari pertama Trump dengan kegembiraan dan mungkin sedikit kegagalan matematika keuangan. Karena sepertinya kita semua akan memerlukan dosis humor ekstra untuk menghadapi petualangan ini. Trump bilang dia mau memberikan kepastian regulasi. Ini udah kayak para pemimpin di negeri Wakanda lagi ngomong ke warganya. Tenang, saya sudah buat semua aturan dengan jelas. Padahal aturan itu sebenarnya banyak pasal karetnya dan bikin kita malah tambah mumet. Siapa sih yang gak mau kepastian? Mungkin pacarmu juga butuh kepastian yang jelas kapan bakal kamu nikahin, ya nggak? Terus Trump juga bicara soal aspek peningkatan adopsi. Dengan demikian yang mendukung perusahaan akan lebih mau mengintegrasikan teknologi kripto. Ini ibarat warung pecel ayam yang memutuskan untuk menjual pecel lele Bitcoin. Terus mereka bikin promo spesial. Bayar dengan Bitcoin dapat struk belanja dengan QR code. Gak taunya lu malah diarahin ke situs phishing. Trump juga bilang kalau kebijakan ramah kripto ini bakal mendorong inovasi dan pertumbuhan industri. Jadi kita bisa berharap munculnya semua jenis gadget canggih yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Misalnya kayak kulkas blockchain yang bisa mencatat setiap kali lu ngambil susu, atau toilet kripto yang itu bakal bisa ngeluarin token setiap kali lu nge-flash. Saya yakin semua orang bakal ngantri untuk itu. Tapi jangan khawatir tentang stabilitas pasar. Dengan adanya aturan yang jelas, volatilitas yang disebabkan oleh ketidakpastian regulasi bisa berkurang.
kita mungkin tidak lagi harus menghadapi fluktuasi harga Bitcoin yang bisa membuat kamu merasa seperti lagi naik komedi puter di pasar malam yang itu dibuat oleh mamang-mamang, di mana setiap sekrupnya karatan dan udah pada ngoyo dan lu nggak tahu kapan itu bakalan lepas. Oh iya, Trump juga janji gak akan menjual Bitcoin yang dimiliki pemerintah Amerika. Ini adalah sinyal positif bagi pasar. Nanti ada iklan pemerintah yang tulisannya gini, di bawah pemerintahan kami, Bitcoin aman dan kami tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Kecuali kalau kamu mau, tentu saja kami Dan terakhir, kebijakan ramah kripto bisa membuat Amerika tetap kompetitif di pasar global. Kita mungkin bisa lihat negara lain juga mulai terinspirasi dan menerapkan kebijakan yang mirip. Negara-negara lain mulai berlomba-lomba menciptakan kebijakan kripto. Sementara kita duduk di depan televisi sambil nyemil dan rebahan menikmati drama geopolitik seperti Survivor Crypto Edition. Jadi jika Trump benar-benar menerapkan semua kebijakan ramah kripto ini, kita mungkin hidup dalam dunia di mana Bitcoin lebih populer dari tiket makan gratis. Tapi ingatlah, seperti halnya semua kebijakan baru, ada resiko tantangan. Jadi kalian harus tetap waspada. Karena ketika dunia kripto berusaha menjadi lebih stabil, kamu tahu pasti akan ada sesuatu yang lucu di setiap sudutnya. So, sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video dari channel Sam Otodidak. Jika kalian merasa konten ini informatif dan menghibur, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu selalu jadi yang paling update dari konten-konten kami. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. 2024 bintang geltaran ya benderang Trump di depan, semua mata terpancang. Gensler, you're out on my first day. Crowd cheer loud, electrify the play. Dunia kripto, we're on a mission. Regulasi ketat, what's the vision? Trump's promises benar atau pura-pura, or just another show dengan drama yang baru. Gensler di SEC, aturan semua ketat. Crypto underwater, bikin semua gerah. Peta komplit di padang pasar, that's his game. Tapi inovasi terjebak di tengah flame. Dunia kripto, we're on a mission. Regulasi ketat, what's the vision? Trump's promises benar atau pura-pura, or just another show dengan drama yang baru. Donation chop point, Trump berteriak keras. Wants to clear the rules, tekan semua batas. Bitcoin's freedom, symbol of innovation, or just a fantasy dalam gelap imajinasi. Hari pertama Trump janji untuk pecat kebijakan ramah kripto, semua mau cepat. Pecel lele Bitcoin, crazy promo spree, QR codes dan tipu daya, hati-hati. Dunia kripto, we're on a mission. Regulasi ketat, what's the vision? Trump's promises benar atau pura-pura, or just another show dengan drama yang baru. Teknologi canggih, in the world so strange. Bukas blockchain, crypto toilets all the range. Stay alert dalam perjalanan ini. Crypto bergejolak, siap-siap untuk aksi. Teknologi canggih, in the world so strange. Bukas blockchain, crypto toilets all the range. Stay alert dalam perjalanan ini. Crypto bergejolak, siap-siap untuk aksi. Teknologi canggih, in the world so strange. Bukas blockchain, crypto toilets all the range. Stay alert dalam perjalanan ini. Dunia kripto, we're on a mission. Regulasi ketat, what's the vision? Trump's promises benar atau pura-pura, or just another show dengan drama yang baru. Declaration jockey Trump tetap teriak keras. Wants to clear the rules, tekan semua batas. Bitcoin's freedom, Bitcoin's the joker, symbol of innovatas.